Ketika Bu Nani memberi saya tema untuk hari ini, saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bergerak untuk bangsa. Saudara, saya akan tunjukkan beberapa ayat lebih dulu, bahwa sejak awal Bapa di surga itu selalu meminta kita itu untuk memikirkan bangsa. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kelompok kita. Tidak, selalu untuk bangsa. Kita buka Yesaya pasal 2, mulai ayat yang kedua. Yesaya pasal 2 mulai ayat yang kedua. Kita akan buktikan sejak 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, hati Tuhan sudah ada untuk bangsa. Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi kapan? Kapan hari-hari terakhir itu? Sekarang, puji Tuhan. Sekarang harus terjadi ini. Terjadi apa? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Siapa yang dinanti oleh Bapa di surga? Ayo kalimat berikut, siapa yang dinanti? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Segala bangsa itu berapa? Ayo, segala bangsa itu berapa? Bukan banyak. Seluruh dunia, semua manusia di dunia. Maaf, jangan diterjemahkan rumah Yahweh itu gedung gereja. Salah. Siapa rumah Bapa di surga? Kok cuma satu yang kenceng, yang lain ngapain? Siapa rumah Tuhan di dunia ini? Kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya? Saudara, arti dari firman ini, kalau kita rumahnya, maka kemanapun kita pergi, Tuhan ikut bersama kita nggak di rumahnya? Ikut. Oke, pelan-pelan ya. Ada gunung. Kalau disebut gunung tinggi atau bukan? Kalau bukit, ayo, kalau bukit pendek atau rendah? Pendek. Kalau gundukan lebih pendek lagi. Ada gunung. Nah, disitulah rumah Yahweh itu ada. Pelan-pelan ya. Tapi gunung ini berdirinya tegak di hulu gunung-gunung. Bisa bayangkan kan? Coba tutup mata sebentar. Ada gunung-gunung. Bayangkan ya, gunung-gunung. Kalau sebut gunung-gunung tinggi atau tidak? Tinggi. Nah, di hulunya gunung-gunung itu, kata hulu itu apa? Paling ujung. Ya, saya ulangi. Nah, di hulunya, di atasnya gunung-gunung itu ada satu gunung lagi. Coba bayangkan. Kalau satu gunung itu aja sudah tinggi, tapi gunung yang tinggi ini letaknya di atas gunung-gunung. Jadi tinggi enggak? Menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Berarti dari jauh kelihatan enggak? Sejauh mata melihat, gunung itu pasti kelihatan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya tema yang didapat oleh hamba-hambamu ini, bahwa kami bergerak untuk bangsa, terjadi betul-betul dalam nama Yesus. Inilah nubuatan yang harus terjadi di masa sekarang ini. Ada sebuah gunung yang tinggi, dan di atas gunung yang tinggi itu ada rumah Yahweh Tuhan kita. Tapi gunung yang tinggi ini adanya di hulu gunung-gunung. Ini luar biasa. Dan akibatnya enggak cuma satu dua bangsa, tapi segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Pelan-pelan. Untuk apa segala bangsa ini berduyun-duyun ke sana, ke rumah Yahweh Tuhan kita? Ayat 3. Dan gak cukup segala bangsa saja, dan banyak siapa lagi? Suku bangsa. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang sukunya paling banyak. Saya ulangi,
Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang sukunya paling banyak. Bayangkan kalau menyebut Aceh, saudara tahu di Aceh itu paling sedikit ada 17 bahasa besar. Aceh saja. Yang terakhir ada kerusuhan Aceh Singgil, itu bahasanya beda dengan Banda Aceh. Ini luar biasa Indonesia. Turun dari provinsi Aceh ke provinsi apa? Ayo. Apa? Sumatera. Oh, pinter semua kalau gitu ya, hebat. Bu Nani hebat ini, Jawa Timur Nani, pinter-pinter. Nah, menyebut Sumatera Utara, saudara ingat suku apa? Batak. Untuk Batak sendiri, itu untuk Batak saja ada 6 bahasa besar. Ada bahasa Karo, ada bahasa Toba, ada bahasa Simalungun, ada bahasa Mandailing, aduh saya nggak hafal. Belum suku Melayunya yang ada di Sumatera Utara. Belum suku Niasnya. Nias itu beda lagi. Nias itu pun satu pulau, tapi ada Nias Utara, ada Nias Selatan. Bahasanya beda. Belum ada Puja Kesumanya di Sumatera Utara. Turun lagi provinsi apa? Ayo. Jangan dulu. Sebelum Sumatera Barat ada satu provinsi lagi, Riau dan Kepulauan Riau dibagi 2. Untuk Kepulauan Riau termasuk Batam di dalamnya, itu masing-masing pulau bahasanya sendiri-sendiri lagi. Belum Riaunya, Riau daratan yang belum lama kebakaran hutan itu. Kalau saya terus ngomong sampai Papua nggak habis-habis. Untuk Papua sendiri minimal ada 300 bahasa sudah di Papua saja. Jadi dan banyak suku bangsa. Setelah segala bangsa-bangsa berduyun-duyun pergi ke rumah Yahweh, ditambah lagi banyak suku bangsa. Maka itu negara Indonesia adalah negara satu-satunya, catat ya, khususnya anak-anak remaja, pelajar, ini penting. Indonesia ini negara satu-satunya di dunia yang mempunyai Alkitab paling banyak bahasa. Tidak ada saingannya. Maka itu lembaga Alkitab internasional kagum dengan Indonesia. Diperkirakan yang terdaftar di lembaga Alkitab internasional untuk satu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kira-kira ada 200 Alkitabnya, 200 bahasa kurang lebih. Saya nggak hafal jelasnya. Dan tidak ada negara lain di dunia yang Alkitabnya sebanyak Indonesia karena sukunya banyak. Mereka ngomong apa? Ayo baca. Dan akan pergi serta apa? Ayo, serta apa? Berkata. Apa yang mereka katakan? Ayo cepat baca. Mari, stop dulu. Apa arti kata mari? Mengajak yang lain-lain. Ayo, kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia, jemaat Tuhan yang dikasih, orang-orang Cirebon yang berbahagia. Kalau orang tertarik kepada saudara dan orang tertarik kepada saya, harus karena konsep ini, bukan karena yang lain-lain. Saya ulangi, tertariknya segala bangsa dan tertariknya banyak suku bangsa yang mencari Tuhan kita, dan mereka saling mengajak, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub. Harus tertarik karena satu hal, bukan 2 hal, bukan 3 hal, yaitu tertarik supaya Tuhan ngapain? Mengajar kita. Siapa kita tadi? Bukan saya. Nah, itu salah. Kita di sini bukan saudara dan saya. Kita ini yang dicari oleh segala bangsa dan banyak suku bangsa itu. Loh, kok enggak amin? Nah, kalau kita lagi kan balik kucing, kita lagi.
Ayo sekarang mikir. Kita ini siapa? Bukan. Ya, nggak apa-apa. Lebih baik banter kenceng walaupun salah daripada diam-diam saja itu. Saya setuju untuk kenalan ya. Siapa namamu? Badanmu kecil, suaramu kenceng sekali. Siapa namanya itu? Marvin. Kok nggak sesuai namamu? Marvin itu gede loh. Kok kamu kecil? Oke, nggak apa-apa Marvin. Nanti kenalan ya. Bukan, kitanya di sini bukan saudara dan saya. Kita ini adalah bangsa-bangsa yang sedang mencari Tuhan. Jangan salah ya mulai hari ini. Nah terus, lalu saudara dan saya apanya? Ayo supaya jelas cepetan. Kita apanya? Apa Marvin? Ya betul nih, cari itu apa? Sebagai apa dari tadi tuh saya ngomong? Pengajar, bukan, kita ini rumah Tuhannya. Ya, ini bagaimana ini kok? Lu betul tidak? Nah, berarti selama ini saudara nggak pernah teliti baca Alkitab. Pelan-pelan ya. Oke, balik ayat 2 lagi. Aduh, ya udah balik ya. Ini kurang jamblang semua ini orang-orang Cirebon ini. Akan terjadi kapan? Hari yang terakhir. Kapan itu? Sekarang. Ya. Gunung tempat rumah Yahweh. Gunung setinggi belum? Udah. Tapi gunung yang tinggi ini berdirinya di mana? Berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Betul? Gunung apa paling tinggi di Cirebon? Ciremai. Oke. Nah, Gunung Ciremai itu perbukitan gunung, ada gunung lagi lebih tinggi. Wih, luar biasa itu. Berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Maka siapa? Segala bangsa akan berduyun ke sana. Nah, ke sana itu kemana? Ke rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan itu? Nah, kenapa tadi saya tanya? Lalu kita di ayat 3 kok saya lagi? Betul, siapa yang salah kalau begitu? Oh puji Tuhan, aku salah. Orang murah hati semuanya. Ayat 3, ya perhatikan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita. Nah, kitanya ini siapa? Supaya lebih jelas. Siapa? Bangsa-bangsa. Nah, ini tema yang dipilih. Bergerak untuk bangsa. Yang menjadi daya tarik. Saya ulangi lagi, yang menjadi daya tarik. Oke, saya beri cerita. Karena kami tinggal di Papua, seperti tadi Bu Nani cerita, satu kali kami mengajak anak Papua ke Jakarta karena dia harus tampil di suatu acara, saya lupa acara apa. Nah, begitu nyampe di Jakarta, saya tanya, apa sih mimpimu dulu sebelum pernah ke Jakarta? Kalau suatu hari kamu ke Jakarta itu ingin apa? Saya itu nggak bayangkan betul-betul yang diingini begitu sepele. Dia bilang, saya cuma ingin lihat Monas. Jangan tertawa. Kalau kita sudah bosan lihat Monas, tapi orang Papua ingat ini. Ternyata yang jadi daya tarik anak ini tentang Jakarta adalah Monas. Oke, saya tidak tahu masing-masing saudara ingin ke kota mana, ke negara mana, daya tariknya apa. Oke ya. Nah, ketika segala bangsa dan banyak suku bangsa ini tertarik pergi ke gunung rumah Tuhan, tertariknya cuma satu, supaya apa mereka? Supaya belajar tentang apanya? Jalan-jalannya. Ingat, di dunia ini hanya ada satu pribadi yang pernah berkata, akulah jalan, siapa dia? Pintar semua. Tepuk tangan buat dirimu sendiri, karena saudara pintar itu. Nah, berarti kalau mereka segala bangsa dan banyak suku bangsa akan pergi ke rumah Yahweh hanya untuk minta supaya mereka diajar tentang jalan-jalannya. Jadi mereka ingin tahu siapa? Ingin tahu Tuhan Yesus. Pelan-pelan ya. Masalah terbesar kita bukan setan.
Saya ulangi, masalah terbesar dalam hidup kita bukan setan. Untuk bergerak buat bangsa, itu bukan setan masalahnya. Saudara ingat ya, setan sudah kalah atau belum? Sejak kapan? Pinter semua. Setan itu sudah kalah sejak Yesus bangkit. Kalahnya total atau kalah sebagian? Total. Nah, dengar. Sebuah negara yang sudah kalah perang, perlu nggak diperangi tiap hari? Ya, yang merangi yang goblok sendiri dong. Yang sudah kalah kok diperangi. Maka itu jangan pernah merangi setan. Mereka sudah kalah. Justru kalau kita memerangi setan lagi, setan itu besar kepala. Sebab kita nganggap mereka masih ada, padahal sudah kalah. Lalu siapa yang kita perangi? Nah, ini kita harus tahu. Yang kita perangi adalah ego kita, yang ada di dalam diri kita ini, keinginan-keinginan dosa yang ada. Jadi gak usah merangi setan. Begini, musuh terbesar kita, saya harap saudara mengerti kalimat ini, adalah selama dunia masih menganggap si jalan itu, siapa tadi? Loh, siapa yang namanya jalan tadi dulu? Akulah jalan, Yesus. Dengar ya, selama dunia masih menganggap Yesus Tuhan itu adalah milik orang Kristen, selama itu kita sulit mengenalkan jalan-jalan itu kepada mereka. Ngerti gak maksud saya? Jadi masalah terbesar gereja sekarang adalah bagaimana kita meyakinkan dunia bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang Kristen. Dia tidak beragama Kristen, dan dia bukan hanya untuk orang Kristen. Ini masalah terbesar. Saya beri contoh, termasuk kalian anak-anak ya. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara ketemu orang Hindu, ketemu orang beragama Islam, ketemu orang beragama Buddha, atau orang yang bukan Kristen, begitu mereka mendengar dari mulut saudara keluar nama Yesus, mereka nolak atau terima? Ayo, mereka nolak atau terima? Kenapa mereka tolak? Ayo, kenapa mereka nolak? Karena mereka, iya betul. Siapa namamu? Devlin. Maaf, Marvin Devlin, oke ya. Devlin menjawabnya jelas sekali. Karena Yesus identik dengan kekristenan. Nah, ini masalah. Saya sering menghadiri konferensi-konferensi misi, baik yang skala nasional maupun skala internasional. Maka tiap kali saya ada di konferensi-konferensi misi, hal ini yang saya bahas. Sudahlah, kita mau bicara tentang misi dengan teori apa saja, dengan uang berapa miliar rupiah sekalipun, nggak ada gunanya sebelum dunia bisa berubah keyakinannya bahwa Tuhan Yesus itu tidak identik dengan kekristenan. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Selama dunia masih mengakui Yesus itu satu dan dengan kekristenan, sudahlah mau ngomong apa saja sulit kepada orang-orang yang belum tahu jalan itu. Ini terlanjur salah. Kok kelihatan jadi wajah bingung semua ini sekarang? Loh, saya berkata betul atau salah? Coba jawab. Betul. Contoh saja, maaf ya, maaf. Kalau kita Kristen, datang orang Hindu mau nginjili kita untuk ikut Hindu, mau nggak? Nggak mau dong. Nah, ini loh saudara yang jadi masalah. Bagaimana untuk bergerak bagi bangsa-bangsa, tapi masalahnya Tuhan Yesus sudah terlanjur dikenal sebagai orang Kristen. Oke, pasti akan ketemu jawabannya. Kembali ke ayat 3 Yesaya 2, belum selesai ya. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, nah Sion itu gereja. Gereja itu bukan organisasi. Dari hidup kita akan keluar apa? Pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem.
Nanti di akhir dari pelajaran ini saya akan dahului supaya saudara nyambung nanti. Begini konsepnya. Bergerak untuk bangsa itu bukan dengan aktivitas. Saya ulangi, bergerak untuk bangsa bukan dengan aktivitas rohani, doa, pujian, dan bukan. Justru kalau kita hadir ke mereka dengan warna-warni kekristenan, mereka nolak atau terima? Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita nggak ditolak oleh mereka? Karena begitu kelihatan ada warna Kristen, ada bau Kristen, langsung mereka nutup diri. Padahal kan untuk mereka kita itu berjuang, bergumul, berdoa, keluarkan uang, tenaga, biaya, dan semuanya. Tapi begitu ada simbol-simbol Kristen, mereka langsung nolak. Betul? Nah, nanti kita akan belajar. Jadi begini, akhirnya nanti ya saya dahului dengan ayat 3 ini. Pernah gak saudara mendengar kalimat ini? Saya dapat dari Roh Kudus beberapa tahun yang lalu. Daniel, keluarkan firmanku dari buku yang disebut Alkitab. Saya bingung, dikeluarkan lalu taruh mana Tuhan? Kan aneh pernyataan itu. Daniel, keluarkan firmanku dari buku yang namanya Alkitab. Terus saya tanya, dikeluarkan kemana? Saya bersyukur kepada Tuhan ketika Roh Kudus ngajak saya diskusi. Pindahkan firmanku ke hidupmu. Saya merenung kata itu. Keluarkan firmanku Daniel dari buku yang namanya Alkitab. Dan pindahkan ke hidupmu. Dan pindahkan ke hidup semua anak-anakku, kata Bapa di surga. Wih, saya langsung nangkap. Ngerti gak konsepnya? Selama firman Tuhan masih tertinggal di Alkitab, berarti dunia gak akan mau terima jalan itu. Maaf, sama seperti begitu orang mendengar kata kitab suci Al-Quran, orang langsung tahu itu apa? Islam. Begitu orang mendengar kata kitab suci Tripitaka, orang langsung tahu apa itu? Buddha. Begitu orang mendengar kata kitab suci Weda, Hindu. Begitu orang mendengar kata Alkitab atau Injil, orang langsung mikir Kristen. Begitu ada labelnya, label Kristen, tahu kata label ya? Stempel, cap, trademark. Contoh, kalau saudara mau cari McDonald, jangan ke warteg. Sama-sama fast food bukan? Ngerti? Ini trademark. Begitu orang dengar kata McDonald, mikirnya apa? Burger. Jangan bilang ayam mengetaki, Bu, salah itu. Iya. Contoh, begitu orang dengar kata lengkok, langsung mikir mana? Cirebon, betul enggak? Apalagi Jamblang, langsung Cirebon. Itu nggak usah didebatkan, ya sudah itu. Tapi kalau orang ngomong rujak cingur, wih pintar semua. Ada yang suka nggak rujak cingur? Oh, enak loh saudara. Walaupun sapinya sempat pilek nggak apa-apa. Oh, berarti nggak tahu. Oke, lanjut aja. Tahu cingur itu apa? Wih pintar semua ya. Cingur itu hidungnya sapi, tahu nggak? Nah bayangkan kalau sapinya pilek. Oke, gak usah. Ya lanjut. Maka itu ketika orang tahu kita bawa Alkitab, mereka langsung bilang, loh, orang langsung bilang apa? Oh, kamu Kristen. Maka sejak hari itu, saya berusaha dengan dipimpin Roh Kudus. Bagaimana firman itu nggak tertinggal di Alkitab, tapi sudah pindah ke hidup saya. Sehingga kemanapun saya pergi, orang tahu. Ada firman yang hidup di situ tanpa embel-embel agama. Tim kami tadi, anak-anak kami yang dari Bandung, namanya Pelangi Indonesia. 2 kali, berapa bulan yang lalu, dengan mereka kami di Subang. Awas orang Cirebon gak tahu Subang, awas ya berarti Cirebon palsu. Tahu Subang? Di dekat mana? Dekat mana?
Ya begitu, saya nggak dengar saudara ngomong apa, tahu subang kan? 2 kali saya bicara tentang firman di hadapan orang-orang muslim, 100% muslim. Saya nggak bawa Alkitab. Tapi saya bagikan bagaimana prinsip hidup yang benar. Saudara bayangkan mereka begitu antusias. Sebelum saya ngomong, saya kenalkan bahwa saya ini pendeta. Tapi saya bicara tidak dengan bahasa-bahasa agama. Kalau saudara pernah lihat, ada nama saya dan ada di YouTube, itu jadi pembahasan sampai hari ini. Ya, 1 jam lebih saya bicara. Itu di PT Batik Keris di Solo. Ada ratusan karyawan Batik Keris dikumpulkan. Bicara tentang produktivitas kerja. Nah, bagi yang Kristen kalau dengar YouTube itu tahu bahwa saya sedang khotbah. Tapi bagi yang tidak Kristen, mereka nggak tahu kalau saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka manggut-manggut. YouTube-nya jelas kalau saudara boleh cari. Dan itu salah satu contoh bagaimana firman itu nggak di Alkitab, tapi firman itu di hidup saudara dan hidup saya. Amin. Masih ingat Paulus pernah berkata, jadilah surat Kristus yang terbuka. Artinya orang gak perlu lihat Alkitab, biar orang lihat firman itu ada di hidup kita. Oke, sebelum saya tunjukkan ayat lain tentang bangsa-bangsa, 1 ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, coba lihat 1 Yohanes 1 ayat 1. Inilah contoh firman itu tidak hanya di Alkitab, tapi sudah pindah ke hidup kita. Apa yang telah ada sejak semula, itu firman. 1, yang telah kami apa? Dengar. 2, yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Saudara, 1, 2, 3 ini, yaitu sudah sering kita dengar, itulah khotbah, itulah kesaksian. Tapi yang keempat ini, yang telah baca. Ayo, yang telah apa? Kami raba dengan tangan kami. Saya tanya dulu, kalau kita bisa meraba dengan tangan, berarti sesuatu itu nyata atau samar? Nyata, karena dengan tangan. Baca kalimat berikut, siapa yang telah kami lihat, kami dengar, kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, siapa? Siapa orang ini? Tentang firman hidup. Siapa itu? Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bukan cuma bangsa Indonesia, tapi segala bangsa dan banyak suku bangsa yang gak hanya ingin mendengar, melihat, menyaksikan firman hidup, tapi mereka ingin meraba firman dengan tangan mereka. Coba merenung sebentar, apa sih konkretnya? Bentuk nyatanya firman hidup bisa dipegang dengan tangan. Saya mulai. Para majikan yang punya perusahaan apa saja, pokoknya perusahaan yang artinya orang itu punya karyawan, punya pegawai. Selama ini karyawan pegawai saudara hanya tahu saudara orang Kristen karena saudara suka ke gereja, atau mereka tahu saudara Kristen karena kehidupan saudara. Beda atau sama? Beda. Kalau karyawan saudara, pegawai-pegawai saudara hanya tahu saudara Kristen karena suka ke gereja, berarti mereka sudah meraba firman dengan tangan atau belum? Belum. Lalu kapan mereka bisa meraba firman hidup itu dengan tangan lewat hidup bos, yaitu saudara? Ayo. Iya, kalau apa? Kalau apa? Nggak dengar saya, apa? Nggak apa-apa, nggak usah ragu. Loh, kok jadi kamu? Siapa namamu? Yanto. Yanto ngomong apa ya? Nih, nggak apa-apa ya. Kalau apa? Iya, Yanto bilang kalau bosnya
bisa mencerminkan Yesus. Tepuk tangan buat anak-anak ini. Berarti ada Marvin, ada Devlin, ada Yanto, hebat-hebat. Tadi saya dengar dari sana suara apa? Kalau apa? Nggak dengar ibu? Perbuatannya. Pokoknya gini lah saudara. Yakinkan dunia bahwa Yesus itu bukan beragama Kristen. Oh enggak, amin. Siapa setuju Yesus bukan orang Kristen? Ini kok cuma sebagian. Ya kalau saudara nggak percaya, ketemu Yesus cari KTP-nya, baca agamanya apa. Kok nggak angkat tangan gitu loh maksud saya. Yang kedua, majikan-majikan Kristen yang punya pembantu. Satu kali saya nginep di rumah satu jemaat. Saya itu biasa kalau di rumah orang, saya langsung ingin ketemu pembantunya. Saya ingin cerita, tanya-tanya. Nah satu hari di rumah keluarga ini orang Kristen yang hebat. Ternyata pembantu sudah kerja 34 tahun. Dibilang dari anak majikan ini masih belum lahir, masih dalam kandungan, dia sudah kerja sampai orang tuanya meninggal. Sekarang pembantu ikut anaknya yang sudah gede, sudah punya anak lagi. Nah terus saya tanya gini, Mbok, kok Mbok ini gak mau percaya Tuhan Yesus? Sudah ikut 34 tahun. Jawabannya gini, aduh Pak, nyonya itu ke gerejanya kenceng, doanya kenceng, nyanyinya kenceng, ngamuknya kenceng juga. Nah kalau semuanya kenceng, berarti kata kenceng ya di sini. Nah itu satu kesaksian yang nyata. Jadi pembantunya hanya tahu bosnya ini orang Kristen, hanya tahu ke gereja, tapi tidak menghidupkan Yesus di hidupnya. Jangan tersinggung ya saya ngomongin. Jangan tersinggung. Lo kok guyu dulu? Saya belum ngomong kok. Awas. Majikan-majikan Kristen. Karena saya pernah lihat sendiri. Mudah-mudahan di Cirebon tidak ada. Mudah-mudahan. Beras yang dimakan jadi nasi ternyata dibedakan. Majikan makan beras bagus, pembantu dikasih beras dolok. Awas kamu. Maaf saudara, jawab, ada nggak majikan Kristen seperti itu? Bertobat kalau ada gitu loh maksud saya. Salah jawabannya, banyak bukan nggak ada. Nggak ada yang ngaku, oke. Serius. Selama mereka bekerja di rumah saudara dan saudara masih membedakan, awas. Juga sayur. Maaf, karena saya sering tinggal di rumah jemaat, saya bisa tahu. Ada majikan-majikan Kristen pelitnya minta ampun. Pembantu tidak pernah dapat makanan segar, selalu makanan sisa kemari. Yang gak habis makan majikan besok untuk pembantu. Kejam sekali majikan Kristen ini. Saya ngomong salah atau betul? Gak bertobat. Ngerti? Buatlah firman hidup itu tidak tinggal di Alkitab saja, tapi mereka bisa meraba dengan tangan mereka. Oh ini Yesus itu. Lanjut, Matius 28 mulai ayat 18. Ya, ini ayat yang saya mau tunjukkan bahwa dari awal Bapa di surga rindu segala bangsa itu diselamatkan. Matius 18, bukan 8. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana dan di mana?" Berarti ada yang tersisa enggak yang enggak diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus? Segala kuasa di surga, di alam semesta dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah berapa? Semua bangsa. Apaku? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus ayat 20.
mereka. Stop. Sama nggak dengan Yesaya 2 tadi? Mari kita pergi ke Gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi sama. Saudara, kalau kita pergi ke daerah-daerah tertentu, kehadiran kita harus menjawab kebutuhan mereka. Saya ulangi, kehadiran kita harus menjawab kebutuhan mereka. Jadi segala bangsa itu adalah target sasaran dari Bapa di surga sejak ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan saya, dari Yesaya, bayangkan itu 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesus sudah dapat pernyataan, gunung rumah Tuhan harus menjulang tinggi. Sampai sekarang, berarti hampir 3000 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira sudah berapa persen segala bangsa dan banyak suku bangsa itu tahu ada firman hidup, ada jalan namanya Yesus? 50% sudah atau belum? Belum. Bayangkan, kalau hampir 3000 tahun hati Bapa di surga belum tergenapi, belum tercapai yang dia rindukan, yang salah siapa? Jangan salahkan setan lagi. Yang salah siapa? Kita. Karena kita tidak jadi apa? Rumah Tuhan. Enggak jadi terang, enggak jadi garam. Oke, saya tunjukkan dulu. Ayatnya enggak usah kita semua. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, firman hidup, Injil itu, ini Tuhan Yesus mengajar ya, ayat-ayatnya ada semua. Itu 4 hal saja. Kalau cuma 4 hal banyak atau sedikit? Dikit, cuma 4 kok. 1, dengar ya. Firman hidup itu air hidup. Betul? Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan Alkitab, maka dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 1. Nomor 2, Injil, firman hidup itu adalah terang. Kamulah terang dunia. Yang ketiga, kamulah garam dunia. Sudah 3. Apa tadi yang pertama? Air. 2, terang. 3, garam. Yang keempat, kasih. Saudara perhatikan, di dunia ini hanya 1 buku saja yang menuliskan apa sih kasih itu. Itu adanya di 1 Korintus 13 ayat 4-8 saja. Jadi satu-satunya buku di dunia ini yang menuliskan bahwa firman hidup itu adalah kasih, itu hanya 1 Korintus 12. Kalau cinta banyak betul. Betul? Semua orang dunia ngomong cinta, lagu-lagu tentang cinta, tulisan tentang cinta, semuanya cinta. Beda loh saudara. Kasih dengan cinta itu beda. Katakan amin. Kasih itu kudus. Di dalam kasih gak ada seks, dalam kasih gak ada cemburu. Kasih itu sabar. Lagi sekali, cari buku apa saja, tanya orang yang pernah baca buku. Hanya Alkitab yang menuliskan apa itu kasih. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 8, satu-satunya buku di dunia yang memberitahu siapa kasih itu. Siapa kasih itu? Bapa di surga. Itu hanya Alkitab. Oke, saya mau buktikan. Ada 2 the greatest love story kata dunia. Siapa itu? Kalau dengar cerita love story, orang mikir, nah, Romeo dan Juliet. Kalau versi Asianya, Romi dan Juliet, ngawur aja itu. Sampai kayak tanya, ngawur kok. Ayo, siapa versi Asianya siapa? Saya mau katakan kepada saudara mulai hari ini, itu bukan love story, tapi itu sad story. Apa itu kata sad? Sedih. Lu kenapa itu bukan love story? Saya tidak pernah mengakui itu love story Romeo and Juliet sampai enteng. Karena akhirnya kan mati, bunuh diri. Mana love story? Ngawur saja. Tapi the greatest love story itu adalah salib Golgota.
Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Cuma sayang, love story-nya Tuhan Yesus nggak dikenal oleh dunia. Padahal itu lebih hebat dari Romeo and Juliet. Betul? Yang salah siapa? Kita. Yang sudah menikmati kasih Golgota itu, kita menutupi kasih dengan agama Kristen. Saya tanya lagi. Jadi berupa 4 hal. Apa saja tadi? Air. 2, terang. 3, garam. 4. Woi, pinter semua ini. Masalahnya, dengar baik-baik. Ada gak manusia hidup gak butuh air? Jawab, ada gak manusia hidup gak butuh air? Gak ada. Dengar, cari buku apa saja di dunia, maafkan saya, apalagi kitab suci agama-agama, tidak ada yang berkata akulah air hidup kecuali kitab kita. Betul? Berarti seharusnya orang menolak air atau tidak? Kalau hanya Alkitab yang mengatakan ada air hidup, dan ketika kita datang kepada mereka sebagai air, kalau kita ditolak, yang salah siapa? Kenapa kita ditolak? Ini loh, airnya ada label air Kristen, ini masalahnya. Betul tidak? Pokoknya saudara, selama label agama itu masih ada, orang gak bisa terima. Biarlah air itu air tanpa label, katakan amin. Sehingga orang tidak menolak. Yang kedua, adakah manusia hidup enggak butuh terang? Tidak ada. Ada petapa. Betul toh? Orang tapak kan enggak butuh terang, maunya gelap-gelap kok. Ya itu lain. Tapi normalnya orang pasti butuh terang. Nomor 3, semua orang tidak butuh gula, tapi garam harus. Tapi jangan banyak-banyak, darah tinggi. Ngerti ya maksudnya? Jadi orang butuh terang tidak? Butuh. Kenapa sampai orang menolak terang? Loh tadi itu loh, karena ada labelnya. Orang butuh garam. Nggak ada orang menolak garam. Tapi kenapa orang menolak? Karena ada labelnya. Yang terakhir, kasih. Nggak ada orang nggak butuh kasih. Saudara percaya anjing galak pun kalau dikasih akan tunduk? Loh, betul tidak? Luar biasa kekuatan kasih. Nah, inilah 4 hal yang membuat bangsa-bangsa bisa datang kepada Tuhan yang hidup. Asal jangan diberi label Kristen. Amin. Yang terakhir, misalnya saudara di sebuah keramaian, entah di mana ya, ramai, pokoknya ada ribuan orang. Toto saudara berkata, oh itu Buddha, itu orang Buddha itu. Wih, yang itu Islam, itu pasti Islam. Wah, yang sana itu Hindu. Saya tanya, apa yang kita lihat di mereka sehingga kita bisa menyebut mereka itu Islam, mereka itu Hindu, mereka itu Buddha? Kita lihat apanya? Apanya? Kok Marvin terus? Ini ada orang kasih di sini. Kok saya cuma khotbah sama Marvin aja dari tadi? Bu Nani, anaknya siapa Marvin itu? Oh, kok bapaknya diem aja, anaknya cerewet gitu. Mau diwakili anaknya, ya wis. Mamanya yang mana? Jalan-jalan. Kemana? Merantau. Ya jauh saya jauh dan Pak. Ini kan dari tadi jawab cuma Marvin aja, kok kalian diam saja itu loh. Oke, hebat kamu Marvin. Ya, lanjut ya. Apanya Marvin sudah jawab, tapi yang situ saya percaya di bagian sini nggak dengar. Mengapa kita bisa menyebut mereka itu Islam, mereka itu Hindu, mereka itu Buddha? Dari apanya? Tandanya, simbolnya. Semua agama di dunia itu ada simbolnya, ada pakaiannya. Catat, Alkitab tidak pernah memberitahu kita harus pakai salib sebagai tanda. Tidak. Justru salib itu kebencian buat mayoritas penduduk Indonesia. Saya harap sudah ngerti kalimat ini. Kenapa salib menjadi tanda kebencian? Ingat sejarah perang salib?
abad 10, abad yang ke-10 dan ke-11. Ngeri, inilah agama. Waktu itu orang Katolik di Eropa ingin merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Ketika persenjataan orang Kristen habis, tidak ada lagi, maka Paus, saya lupa Paus siapa waktu itu, memerintahkan semua salib di seluruh gereja Eropa. Bayangkan ya, gereja Eropa, satu gedung gereja yang gede-gede itu ada berapa ratus salib. Dan kalau digabungkan seluruh benua Eropa, wih, berapa juta salib. Maka itu namanya perang salib. Paus menyuruh menurunkan semua salib gereja di Eropa. Lalu dibalik, bagian pendek kepala jadi pegangan tangan, bagian panjang yang kaki jadi pedang. Dan itu yang dipakai untuk membunuh dalam perang salib. Itu sejarah gelap gereja. Maka itu jumlah mayoritas negara kita benci dengan salib gara-gara peristiwa agama yang jahat. Artinya, maka itu kalau kita pakai tanda itu, mereka langsung nolak. Karena itu dikhotbahkan sampai hari ini. Darah saudara-saudaramu tertumpah karena salib itu. Ngeri. Itulah jahatnya agama. Lalu tandanya apa? Ayo kita buka Yohanes 13 34 dan 35. Ini ayat yang terakhir. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Pulang dari kebaktian ini kita berubah. Aku memberikan apa? Perintah baru kepadamu. Akunya di sini siapa? Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi dengan standar. Tahu kata standar? Ukuran. Ya, apa ukurannya? Ayo baca 1, 2, 3. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standar kasih yang Tuhan minta kita pakai adalah apa standarnya? Ukurannya sama seperti siapa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Pelan-pelan ya. Waktu Tuhan Yesus mengasihi kita, maaf, ini banyak yang salah. Ya, saya beri contoh. Mana yang betul? Perintah Tuhan Yesus, doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit? Ayo cepat jawab. Yang benar. Yang benar. Ya memang benar. Kenapa saya tanya bolak-balik pertanyaannya? Tapi 90 sekian persen gereja ngapain kalau ketemu orang sakit? Nah, jadi yang salah atau benar? Loh kok ragu-ragu? Oke, saya tanya lagi. Perintahnya sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit? Faktanya, nah, berarti kita on. Tahu on? Orang Cirebon bilang on itu apa? Bukan, goblok itu bahasa Jawa. Cirebon. Gemblok. Apa? Gemblok. Emblok. Ih jelek bener emblok. Enggak enak sekali emblok. Oke, emblok. Lagi sekali. Perintahnya mendoakan atau menyembuhkan orang sakit? Faktanya berarti emblok. Ini yang kita salah. Gini, saya sering diskusi ini dengan banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen. Jawabannya gini, ya kan saya bukan dokter. Nah kan gitu bukan? Begini loh saudara cara menyembuhkan orang sakit. Gampang, nggak perlu jadi dokter dulu. Nomor 1, ya, ajari mereka untuk hidup sehat.
Kok nggak amin sih? Di Alkitab, saya ringkas saja ya, ada 3 bagian besar bagian Alkitab yang mengatakan kita itu bisa sehat. Cepat catatan. Nomor 1, makanan. Percaya orang sakit karena cuangkeming geragas itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Cirebon apa? Cuangkem geragas itu bahasa Cirebon apa? Apa-apa? Pada baik. Oh betul, orang Cirebon nggak bilang cangkem geragas. Enggak lah, ada bahasanya sendiri. Maruk. Kurang jelek bagian maruk, saya tahu. Apa? Damcia. Hokian itu Enggak, orang Cirebon bilang apa? Cangkem gerak. Mulut rakus loh, mulut rakus. Loh kok banyak sekali kalimatnya, yang mana yang bener ini? Kok lain-lain ini? Orang Cirebon palsu nih jangan-jangan. Orang Cirebon yang asli Cirebon, apa itu? Mulut rakus itu loh. Oke. Begitulah, nanti aja kita nggak jelas ya. Oke. Jadi gini, nomor 1, kalau Tuhan Yesus menyuruh kita menyembuhkan orang sakit, walaupun kita bukan dokter, tanya pola makannya. Alkitab adalah satu-satunya buku yang mengajarkan pola makan hidup sehat. Setuju? Kitab Musa. Maka itu kalau saudara ketemu orang sakit, jangan tanya macam-macam, tanya pola makan. Kalau mulutnya rakus, nggak usah sembuh. Jadi gini ya, maaf ya saya ngomongnya kasar ini ya. Kalau ada di Cirebon, anak-anak Tuhan ini yang melanggar semua yang dilarang Tuhan untuk dimakan, nggak apa-apa. Ini nggak urusan surga neraka, nggak. Walaupun makan yang dilarang pun nggak berdosa. Cuma siapkan peti mati, supaya kalau mendadak nggak ngerepotin keluarga. Jangan tersinggung ya ngomong, suruh tertawa kok, kan saya nggak marah. Jadi menyembuhkan orang sakit ada 3 cara. Yang pertama, tanya pola makannya. Nomor 2, Amsal 17 ayat 22. Masih ingat ayat itu? Masa lupa? Hati yang gembira adalah manjurnya mana? Jangan lupa, manjurnya itu lebih penting. Betul? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya bingung melihat ayat itu. Amsal 17 22. Kok tulang bisa kering? Kan dari dulu tulang itu kering. Itu saya diskusi dengan papa. Pertama saya belajar ayat itu. Betul nggak? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya bingung. Kok tulang bisa kering? Kan dari dulu memang sudah kering. Begini Roh Kudus jawab, Daniel, di dalam tulang yang kering ada yang basah. Nah, saya langsung tahu apa itu yang basah dalam tulang. Sumsum, pinter semua. Apa fungsi sumsum? Cepetan. Apa? Fungsi darah, pabrik darah. Apa fungsi darah untuk hidup? Untuk tubuh, fungsi darah untuk supaya hidup. Nah sekarang kalau pabriknya kehidupan tutup, orangnya titik, nggak cuma koma saja. Hebat ya ayat itu. Jadi kalau ada orang sakit, setelah fungsi makannya betul, kenapa sakit? Berarti hatinya nggak gembira. Maaf ya saya ngomong, jangan takut. Saudara, di tubuh semua kita, tubuh semua manusia, itu ada sel-sel kanker enggak? Sudah ada. Hanya dihidupkan atau tidak. Satu-satunya hal yang membuat sel kanker hidup itu adalah stres, kecewa, sakit hati. Maaf, jangan tersinggung lagi. Sepengetahuan saudara, antara laki dan perempuan, siapa yang lebih sering kena kanker? Nah, kenapa perempuan? Karena perempuan itu makhluk halus. Loh, betul nggak? Ngerti nama makhluk halus? Tahu nggak artinya? Apa itu? Perasaannya yang halus. Maka itu kenapa perempuan lebih banyak kena kanker? Karena halusnya itu tadi. Tersinggung, dendam, nyimpen. Nah, itu penyebab kanker. Maka itu, siapa pernah buktikan? Ayo, orang gila itu nggak sakit-sakit. Lo cepat jawab, iya atau tidak? Ayo. Betul? Itu yang saya kagum. Orang gila itu nggak sakit-sakit.
sakit. Padahal apa makan suplemen vitamin kangen water? Enggak. Kenapa mereka gak sakit-sakit? Karena gak punya pikiran macam-macam. Tapi maksud Tuhan bukan gila dulu baru sehat. Enggak begitu. Awas. Jadi menyembuhkan yang kedua dengan cara apa? Ajari untuk gembira. Nomor 3 dengan cepat. Yohanes 7:23. Untuk sehat itu harus masuk sabat. Apa arti kata sabat? Istirahat. Saya tidak tanya hari sabat, saya tanya arti sabat. Yohanes 7:23. Apa arti sabat? Istirahat. Maka itu begini. Jikalau seorang menerima sunat pada hari sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku bagaimana Yesus? Ayo, karena Yesus menyembuhkan berapa? Seluruh tubuh seorang manusia pada hari sabat. Jadi tidak ada hal yang bisa membuat sehat kecuali istirahat. Maka itu kalau saudara kunjungan ke orang sakit, begitu mau pamit pulang, pesan terakhirnya apa? Nggak mungkin gini, cari duit banyak-banyak ya, ngawur sakit cari duit enak aja. Apa pesan terakhirnya? Istirahat yang banyak. Saudara, ini ayatnya. Ingat, hari Sabat bukan Sabtu. Nah kalau Sabat itu Sabtu, artinya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang tiap hari Sabtu. Nah kalau orangnya sakitnya Minggu, nunggu Sabtu, Kemis mati. Jadi Sabat itu bukan harinya, tapi suasananya. Masuk dalam perhentian Tuhan. Sabat itu otaknya. Contohnya, ada orang punya waktu 10 jam untuk tidur, tapi nggak tidur-tidur, kelepek. Lebih capek nggak daripada orang kerja? Nah itu nggak sabat itu namanya. Jadi yang buat sabat itu pikiran tenang, teduh. Maka itu kalau orang banyak pikiran dikasih obat penenang oleh dokter supaya masuk sabat. Tapi sabat pakai pil mau tahan sampai berapa lama? Jadi kalau kita disuruh menyembuhkan orang sakit, inilah cara pertama. Ada berapa tadi? 1 apa? Ajari pola makan. 2, hati yang gembira. 3, istirahat. Ini untuk hidup sehat yang gratis. Nomor 2, kalau orang itu nggak punya duit, bawalah ke dokter. Nah sepi, yang pelit pasti pura-pura budek. Bawa ke dokter. Awas yang pelit-pelit, awas. Jangan pura-pura budek. Orang Cirebon bilang budek juga ya. Bilang apa? Tuli itu bilang apa orang Cirebon? Apa adek? Yanto? Budek juga. Oke, awas. Saya ulangi lagi. Yang kedua apa? Menyembuhkan orang sakit. Kalau orang itu miskin, bawa ke dokter. Awas bilang, tungguin tak urus BPJS. Mati dulu dah sebelum BPJS-nya jadi. Awas kamu. Jadi inilah perintah yang membuat Yesus bisa diraba dengan tangan ketika orang itu sakit. Bulan Juni, bulan Juli, setiap tahun ada sekian % orang tua di Indonesia menangis. Kenapa? Nah, pintar semua. Betul, mikir sekolah anak-anak. Maka itu saya ingin tanya kepada majikan-majikan Kristen, pengusaha-pengusaha, bos-bos yang punya anak buah, punya karyawan, punya pegawai. Semua orang yang tinggal dengan saudara di rumah, para pembantu harus ditanya. Adik-adik, kalau kamu punya pembantu, tanya anak-anak mereka, apalagi seumuran kalian. Saya ajari orang dari dulu begini. Kalau kalian anak-anak SMA dan papa mamamu kaya, waktu kamu SMA, cari anak SMP dan kamu biayai sekolahnya. Mulai dengan anak-anak pembantumu di rumah. Begitu kamu lulus SMA, anak itu lulus, ayo jawaban tadi saja. Lulus SMA. Waktu kamu kuliah, biayai mereka sampai lulus SMA. Maka menjelang kamu lulus S1, anak itu lulus SMA. Dan begitu kamu lulus S1, sebelum selesai cari kerja,
biaya anak itu untuk kuliah. Mau nggak berbuat seperti itu? Nah, inilah yang disebut Yesus itu bisa diraba dengan tangan. Karena nyata di hidup. Saudara punya sopir? Seringkali kalau suami punya sopir sendiri, istri punya sopir sendiri karena masing-masing punya kesibukan. Di Jakarta banyak pengusaha-pengusaha seperti itu. Dengarkan. Kalau suami punya sopir sendiri, istri punya sopir sendiri, maka suami istri lebih banyak mana? Berdua suami istri atau masing-masing lebih sering dengan sopirnya? Nah, itu dia. Selama di mobil itu, sopir saudara dengar apa yang saudara bicarakan. Saudara maki-maki, dia dengar gak? Saudara ngomel, dia dengar gak? Nah, bagaimana mereka bisa meraba firman hidup dengan tangan mereka? Kalau setiap hari para majikan lebih sering dengan sopir daripada dengan istri atau suaminya. Ini contoh-contoh konkret dalam hidup sehari-hari. Ngerti maksudnya? Saudara punya toko, saudara punya langganan. Apa yang muncul di langganan saudara tiap mereka datang ke toko saudara? Apakah firman hidup itu sudah kelihatan? Tuhan Yesus berkata, tiap kali dia ketemu orang banyak, dia berkata, beri mereka makan, beri mereka makan. Betul? Siap? Mau berubah mulai hari ini? Jadi firman Tuhan suruh pindahkan kemana dari Alkitab? Wih, pintar semua. Ke hidup kita, supaya orang melihat firman, mendengar, menyaksikan, dan meraba dengan tangan. Inilah tugas kita, berdiri untuk bangsa ini, bergerak untuk bangsa ini, tampil untuk bangsa ini, nyatakan Yesus yang bukan beragama Kristen. Lepaskan label Kristen dari air hidup, dari terang dunia, dari garam dunia, dan dari kasih itu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, dan jadilah pelaku firman itu.